إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله الآية لغو الله وبلاغ الله ونحو ذلك. Dimaafkan sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah dan tidak ada kafarat baginya, yakni kebiasaan orang Arab ketika mengucapkan la wallahi bala wallahi atau yang sejenisnya tanpa dimaksudkan untuk bersumpah. Nah, jadi ini disebut dengan apa ini? Yaminul lahwi. Sumpah secara lafaz, tetapi secara hakikat bukan sumpah. Lafaznya seolah-olah itu ialah sumpah, tapi sebetulnya itu tidak dimaksudkan sumpah. Hanya karena apa ini? Kebiasaan berkomunikasi di kalangan bangsa Arab dengan menggunakan la wallahi, bala wallahi untuk menegaskan sesuatu, tapi tidak diniati apa ini? Sumpah sama sekali. Maka itu disebut dengan apa ini? Yaminul lahwi. Tidak ada kafarat atasnya dan dimaafkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 89, La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian atas sumpah yang kalian ucapkan bil-laghwi dengan cara kebiasaan, bukan dengan maksud sumpah. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah akan menghukum kalian jika memang kalian niatkan dengan ucapan itu sebagai sumpah. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafarat sumpah itu ialah memberi makan 10 orang fakir miskin dari makanan yang lain yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi baju 10 orang fakir miskin, au tahrir raqabah, atau memerdekakan seorang budak mukmin. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Barang siapa yang tidak bisa melakukan salah satu dari 3 di atas tadi, maka baru puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah ketika kalian meniatkan sumpah. Wahfadhu aymanakum, maka jagalah sumpah kalian. Surah Al-Maidah ayat 89. Ayat ini berarti kalau tidak diniati sebagai sumpah, tapi karena memang kebiasaan lisan dalam dialek atau dalam dialog, maka ini kalau memang pelakunya tidak punya niatan untuk sumpah, namanya yaminul lahwi. Arab biasa ya,
Kalau sudah ngomong itu meyakinkan, tapi enggak sumpah itu. La wallahi. Ala wallahi. Jadi sebagai apa ini? Bumbu-bumbu dalam percakapan saja. Tidak ada sama sekali niatan apa ini? Sumpah di dalamnya. Itu namanya yamin lam. Tapi kalau sudah diniati sebagai sumpah, benar-benar dimaksudkan sebagai sumpah, maka di situ berlaku hukum apa ini? Sumpah. Kalau dilanggar, maka membayar kafarat sumpah, memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi 10 orang fakir miskin baju, dan juga kalau bisa membebaskan seorang budak. Kalau salah satu dari 3 pilihan tadi tidak mampu, baru puasa 3 hari. Nah, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Ini adalah sumpah-sumpah yang di dalamnya ada kemaslahatan atau kebaikan. Tapi kalau ada sesuatu yang lain yang lebih baik, maka lebih afdal ditinggalkan sumpahnya, melaksanakan yang lebih afdal, tapi bayar apa ini? Kafarat sumpah. Kalau yang ditinggalkan itu atau yang disumpahkan itu mengandung madarat, maka harus ditinggalkan untuk memilih yang lebih baik. Tapi kalau sesuatunya sudah bagus, maka hendaklah dijaga sumpah. Ya. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat: "Unzilat hadhihi al-ayah, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum fi qawli ar-rajul la wallahi wa bala wallahi." Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, ayat ini diturunkan, yakni surat Al-Maidah ayat 89 dan 11 diturunkan terkait dengan ucapan seorang la wallahi bala wallahi, karena untuk bumbu-bumbu perkataan atau percakapan saja tanpa ada maksud apa ini? Untuk sumpah. Rawahu Bukhari, mungkin diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, baik. Di sini berarti jelas yang dimaksud yaminullah sebagai bantahan sebagian orang yang menafsirkan yaminullah dengan sumpah tapi bergurau. Tidak benar. Ya. Kalau dia niat sumpah sekalipun sambil gurau, maka itu ditengawain sumpah, bukan yaminullah. Kenapa? Dalam hadis yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya disebutkan barang siapa yang bersumpah atas agama Islam, atau man khalafa faqala inni bari'un minal Islam fa in kana kadziban fa huwa kama qala. Oh, langsung divonis, ya kan? Barang siapa yang bersumpah saya tidak ada hubungannya dengan agama Islam, bukan orang Islam. Kalau memang dia bohong-bohongan sumpahnya tadi itu, maka dia sebagaimana yang diucapkannya, berarti dianggap sumpah, ya. Berarti bukan apa ini? Yaminul lahwi, karena yaminul lahwi tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'akhidhukum Allahu bil-lahwi fi aymanikum. Sementara ini yang gurau-gurauan ada polisnya. Berarti memperkuat kesimpulan bahwasanya yaminul lahwi adalah ucapan la wallahi bala wallahi untuk bumbu-bumbu perkataan saja,
bukan diniatkan sumpah sama sekali karena kebiasaan, ya. Nah, tapi kalau benar-benar sumpah, walaupun bohong-bohongan, ya sumpah. Nah, juga ada yang mengatakan yaminul lahwi adalah sumpah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, sumpah untuk melakukan kemaksiatan itu sumpah. Itu benar-benar sumpah. Tapi tidak boleh dilaksanakan. Dan tidak ada kafarat baginya. Loh, yang baik ditinggalkan untuk melaksanakan yang lebih baik ada kafaratnya. Ini maksiat, tidak boleh dilaksanakan. Tapi tidak ada kafaratnya. Nah, kafarat itu sesuatu yang mulia. Untuk sesuatu yang mulia. Sementara kemaksiatan itu sesuatu yang tercela. Maka tidak ada kafarat untuk sesuatu yang tercela. Tetapi hanya taubat dan nasuha. Ya, ditinggalkan tapi tidak ada kafarat. Wallahi saya akan berzina. Enggak boleh berzina dan enggak ada kafaratnya. Tapi yang ada ialah taubat dan nasuha. Nah, saya rasa sinilah ada faedah tentang tafsir sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaminul lahwi adalah qaul rajul la wallahi fala wallah. Ya. Nah, ini lebih harus diambil daripada penafsiran selain beliau, yakni dari kalangan generasi-generasi sesudahnya. Qala rahimahullah, babu karahatil khalqi fil bait wa in kana shadiqan. Bab makruh sumpah dalam jual beli sekalipun jujur. Nah, ini biasa dilakukan oleh tajir-tajir yang ingin meyakinkan kepada para pelanggan atas produknya. Wallahi, saya sendiri yang memeras madu ini langsung dari sana. Tidak murni 100% kembali. Langsung, sumpah. Ya. Wallahi, saya sendiri yang telah membuktikan khasiat ramuan ini. Dalam waktu 3 hari langsung jadi. Ya. Ini ucapan-ucapan sumpah yang biasa dilakukan oleh para pedagang dalam jual beli. Ini hukumnya makruh, mengurangi barokahnya. Sekalipun sah jual belinya, kalau jujur, ya tapi makruh, benci. Ya, si tajir itu biasa-biasa saja. Ya, nggak usah terlalu berlebihan. Nah, ini bapak harganya sekian. Asli enggak? Ya, antum coba sajalah. Kalau memang enggak cocok, yang enggak usah beli lagi. Nah, kalau cocok ya langganan. Harus dicoba, uang kembali. Apa? Ngantuk dari konsumsinya, uangnya kembali gimana? Ya. Enggak adil, atau terbayar, tapi dia orang beli lagi. Kalau tidak cocok, ya uangnya tetap jangan diambil lagi, ya begitu. Tapi yang saja, rezeki itu sudah dicatat di lauhul mahfuz, tidak akan bertambah hasil dagangan Anda dengan sumpah-sumpah atau dengan cara-cara yang haram, ya.
orang yang menurut pengamatan enggak ahli dalam jual beli, lolak dalam menawarkan dagangan, tapi di Lauhul Mahfuz dia dicatat adalah pengusaha yang sukses. Ini berapa? Susah, kamu berapa lah? Sudah. Nah, bagaimana tadi pagi saya dapat info dari seorang ikhwah, wallahu ta'ala bishawab, dia sendiri yang mengalami kasus itu atau yang lain. Dia menawarkan barang kepada konsumen. Konsumennya tahu kualitas barangnya. 500.000. Ternyata sama konsumennya ditawar 400.000. Wah, kenyataannya sama saya. Gimana Ustaz? Kasih nomplok gitu. Kecuali kalau yang nawar orangnya memang agak sinting, enggak paham. Ya, orangnya kualitas Ustaz. Gila enggak? Enggak. Normal. Nah, cuma saya saja yang tidak tahu harga standar barang itu. Ambilin gimana? Kalau dua bagi 800.000, masya Allah. Itu namanya rezeki itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Enggak pakai sumpah. Bayangkan 500.000 malah ditawar 400.000. Saat tidak buat 800.000. Nah, masya Allah. Ya kan? Tak usah pakai sabai sumpah-sumpah. Sumpah yang jujur saja makruh hukumnya, apalagi sumpah palsu minal kabair, termasuk yamin ghamus, sumpah besar, sumpah palsu. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalifu manfaqatun silah. Manfaqatun silah. Betapa penting. Sumpah itu menyebabkan kualitas barang dagangan menjadi turun dan menyebabkan barokah usahanya menjadi hilang. Hari ini sepakat dari Imam Bukhari. Masya Allah, maha benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada barang yang memang kualitasnya itu tinggi, enggak perlu banyak dikasih bumbu-bumbu penyedap. Pembeli tahu kualitasnya tinggi. Berlapis emas, berkaca perak. Nah, saya berani sapu es. Gak pakai wallahi emas murni sekian karat. Dia asli sekian karat. Impor dari Afrika. Ya. Menunjukkan dia itu ingin mengangkat derajat barang yang rendah itu biar tambah naik mutunya. Padahal justru dengan itu konsumen memahami orang ini membuat tambahan untuk menguatkan barangnya, meragukan barangnya. Nah, rata-rata ya, nah kalau barangnya berkualitas, pelanggan juga pakai
dikasih bumbu-bumbu itu sama hal, kainnya halus macam-macam itu jelas ya. Nah. Tapi kalau barangnya murahan, nah ini masya Allah, kelebihannya disonjolkan semua. Supaya apa? Supaya laku. Nah itu berarti malah menurunkan harga barang, derajat nilai barang. Bahkan dengan seperti itu bisa menyebabkan apa ini? Hilangnya berkah suatu ya. Nah. Sehingga diumat tidak sampai haram. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa kas'atal khilfi atau khadifi fil bait fa innahu yunaffiq thumma yanhaq. Rawah Muslim. Jauh oleh kalian banyak bersumpah dalam jual beli, dan sungguhnya sumpah dalam jual beli itu bisa merendahkan kualitas barang, kemudian menghapus barakah jual belinya. Ini akan bikin Allah sebagai penguat hadis sebelumnya, bahwasanya yang tidak disukai itu ialah kasratul hadis. Ya, nah, terlalu sering. Adapun kalau memang dibutuhkan sesekali laba. Tapi kalau sering dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, 5 macam produk masing-masing ada sumpahnya. Nah ini tak masuk dalam makruh hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.